Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ya, dari beberapa grafis yang kami sampaikan tadi, Pak Komaydi, strategi pemerintah hentikan ketergantungan impor BBM dan LPG. Beberapa item tadi sudah kita bahas, meningkatnya kapasitas, meningkatkan dalam hal ini kapasitas kilang, mendorong pemanfaatan bahan bakar gas, mendorong penggunaan kendaraan listrik, mengoptimalkan pemanfaatan biofuel. Pak Komaydi, untuk dari sisi pemenuhan BBM sendiri, kalau dari sisi stok, Pak, kalau seandainya kita tidak lagi impor di tahun 2030 mendatang, apakah stok kita masih mencukupi, Pak? Atau mungkin ada kendala dari sisi pemaksimalan untuk dari sisi stok ini, mungkin dari sisi teknologi, sumber daya manusia, atau aspek lainnya, Pak Komaydi? Iya, yang paling utama infrastrukturnya ya, Mas David. Jadi kalau BBM ini kan diolah dari minyak mentah ya, Mas. Jadi infrastruktur pengolahannya, atau mungkin saudara-saudara kita yang awam di sektor energi ini lebih kenalnya dengan kilang minyak gitu, atau kilang BBM. Nah, ini kapasitas kita per hari ini cuma 1 juta ya, Mas. 1 juta ini memproduksinya cuma 800.000 per harinya, karena kan tidak semua bisa maksimal 100% hasilnya. Sehingga kalau di 2030 ini kan konsumsinya diestimasi sudah mendekati 2 juta. Jadi perlu kapasitas kilang di atas 2 juta. Nah, paling tidak memerlukan tambahan kapasitas kilang 2 kali lipatnya, karena sekarang kan 1 juta ya, Mas. Jadi kalau perlu 2 juta berarti perlu tambahan sekitar 1 juta lebih gitu. Nah, ini kalau di dalam Perpres 22 2017 kemarin akan dilakukan melalui 4 kilang baru, Mas, dan 4 kilang pengembangan. Nah, sementara kalau yang disampaikan Mas David tadi berdasarkan beberapa informasi yang disampaikan pemerintah melalui konferensi pers, saya kira ini kemudian turun menjadi 1 kilang baru dan 4 kilang pengembangan. Dan kilang pengembangan sendiri yang sudah on progress sampai sejauh ini, paling tidak yang cukup mengembirakan kabarnya baru Balikpapan. Tuban untuk kilang baru masih mulai setup awal. Terus yang lain-lain juga masih on progress, tetapi pengembangannya relatif di bawah target. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi catatan pemerintah di dalam menyediakan infrastruktur kilangnya. Baik, dengan sisa beberapa 9 tahun ke depan, Pak Komaydi, bagaimana Anda melihat realisasinya nantinya, Pak? Iya, kalau dari 2017 sampai dengan 2021 kan sudah ada beberapa cukup lama ya, Mas, waktunya. Itu pun belum ada yang selesai gitu ya. Kalau dikatakan progres sudah, tetapi kan belum 100% gitu. Jadi bisa kita bayangkan dari 2017 sampai dengan 2021 relatif belum ada satu yang jadi gitu dari program yang sudah ditetapkan di dalam Perpres. Kemudian tinggal waktu 9 tahun nih, Mas. Karena itu sejak awal saya sampaikan tadi, ini tergantung pemerintah, tergantung rencananya, tergantung kemudian instrumennya apa yang akan dilakukan. Karena itu menjadi penting, Mas, untuk di breakdown tahun by tahun, mungkin bila mana diperlukan tiap semester nih capaiannya yang akan dicapai untuk kilang apa, terus kemudian untuk BBG apa. BBG ini kan juga di jaringan infrastrukturnya masih problem, terus kemudian yang tidak kalah pelik lagi di industri penggunanya, Mas, industri transportasi, karena setup mereka sejak awal tidak digunakan untuk bisa pakai BBG, Mas, pakainya hanya BBM. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan yang lebih luas lagi. Kalau kendaraannya itu di kredit atau di leasing, Mas, kalau terjadi apa-apa dengan adanya tambahan converter kit, ini pihak asuransi nggak mau cover. Nah, ini kan juga yang akan menjadi permasalahan tata niaga di sektor otomotif itu sendiri. Kalau bicara kendaraan listrik, sampai sejauh ini problemnya adalah harganya masih belum kompetitif, Mas. Kendaraan listrik umumnya lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional, paling tidak 1,5 sampai 2 kali lipat. Nah, ini juga yang bicara kemudian akan pasar. Terus di sisi lain, yang terakhir tadi kan opsi disebutnya akan meningkatkan penggunaan BBM nih, Mas, bahan bakar nabati. Nah, ini juga masalahnya juga sudah mengintai nih, Mas. Kalau harga sawit atau CPO meningkat, saya pribadi ini khawatir petani akan lebih memilih untuk melakukan ekspor dibandingkan untuk memenuhi kilang-kilang BBM di dalam negeri, karena harganya ekspor jauh lebih baik. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama.